Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah, kita masih bersama Ustadz Ahmad ya. Ustadz nih, bagaimana cara memaksimalkan ibadah untuk malam Lailatul Qadar itu Ustadz? Ya, tentu terkait dengan ibadah di bulan Ramadan ini, terutama di 10 hari terakhir, maka yang harus kita perhatikan adalah juga apa? Kondisi kesehatan. Artinya karena siangnya saum, tentu ketika berbuka harus diperhatikan apa? Asupan-asupan makanan yang baik, jangan yang halalan toyiban, jangan sampai kebanyakan yang karena misalnya harus yang manis-manis. Artinya harus disesuaikan, jaga kondisi makanan juga. Pasti memang akan kurang istirahat ya, akan kurang tidur, tetapi semoga dengan kita makan yang cukup, lalu tidur juga efektif, ya pakai istirahat gitu ya, ada istirahatnya juga, sehingga dengan begitu kondisi kita akan tetap konsentrasi, akan fokus dalam beribadah, baik ibadahnya sholat, baik itu sholat tahajud atau baca Quran ataupun zikir. Yang penting jaga niat semata-mata ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap harus diperhatiin ya Pak Ustadz makanannya ya, apalagi kan biasanya kalau makanan puasa itu maghrib mau buka, mau beli cendol aja lah katanya sih. Kita selalu yang manis-manis ya, bikin tambah kolesterol. Kurang. Betul nih Pak Ustadz, tapi kalau di malam Lailatul Qadar ini kalau misalnya kita berdoa, ada gak sih hal-hal yang perlu kita perhatikan gitu Pak Ustadz? Baik, di dalam berdoa sebetulnya yang harus diperhatikan dari aspek doa itu tidak hanya di bulan atau di malam Lailatul Qadar, tetapi di keseharian pun ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam berdoa. Pertama begini, doa itu adalah permohonan dari kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang selama ini kita berdoa itu memohon atau memaksa Allah. Memohon. Kadang banyaknya memaksa ya. Ya Allah, dia harus menjadi pilihan jodohku. Waduh. Kalau bukan dia. Ini mate salsa banget ya. Aduh, kok jadi saya ya? Begitu kan itu doa apa maksa kepada Allah? Maksa ya. Jadi yang harus diperhatikan dalam berdoa itu adalah bahwa doa itu kita adalah memohon kepada Allah. Ya satu memohon ya. Jangan coba-coba kita memaksa Allah, karena Allah tidak bisa dipaksa. Itu satu. Astagfirullahaladzim. Ya, bisa jadi kita ya Allah harus sekarang ya Allah, ya harusnya dia ya Allah. Harus dia Pak juga orang. Itu doa atau maksa itu? Itu maksa Pak Ustadz. Berarti etika dalam berdoa harus diperhatikan. Jadi satu, doa itu kita memohon kepada Allah. Allah adalah sang pencipta. Yang berikutnya adalah urusan pengabulannya maksudnya kapan Allah mengabulkannya, dalam bentuk apa Allah mengabulkannya, itu adalah kewenangan Allah. Apa? Kewenangan Allah. Kita tidak bisa intervensi. Walaupun mungkin kita berdoa sambil gimana pun, ternyata Allah berhak dan berwenang untuk memberikan pengabulan kun fayakun pada waktu, bentuk yang ia kehendaki. Itu yang kadang kita suka overlapping, masuk ke wilayahnya Allah. Jadi ketika kita berdoa di bulan apapun, termasuk di malam Qadar, tetap kita jaga etika bahwa kita hanya sebatas berdoa. Berdoa itu adalah apa? Adalah wujud penghambaan kita kepada Allah. Saya tambahannya, wujud penghambaan kita kepada Allah. Jadi istilahnya, hamba berdoa itu semata-mata bukti kehambaan diri ini yang begitu lemah, begitu hina. Dan juga doa itu adalah merupakan ibadah. Doa itu semata ibadah. Jadi dengan berdoa kita ibadah. Adapun pengabulannya, Allah mengabulkannya, itu kewenangan Allah. Dengan begitu kita akan selalu tenang. Pokoknya kita fokus doa, pengabulannya biarkan itu nanti Allah yang menjawabnya dengan pada saat dan dalam bentuk yang Allah kehendaki.
Nah, Masya Ustadz, Allah ya. ya Masya Allah sekali. Nah, Ustadz ngomong-ngomong tentang doa nih, katanya tadi kita nggak boleh masuk ke ranahnya Allah ya. Tuh, jangan memaksa Jangan nih. Tapi memaksa. kalau misalnya kita udah yang ngebet gitu ya, Yang Karirin, ngebet kayak- apalagi kalau misalnya pemirsa mungkin masalah jodoh nih Pak Iya. Ustadz ya. Ya Allah, aku pingin Iya, sama pengen itu sama ya Allah, ini udah gitu. sama dia. Ada gak sih ganteng, Pak Ustadz kaya. doa-doa supaya doa kita itu terkabul gitu? Baik. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'uni," kata Allah, "berdoalah kalian nih kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku kabulkan." Berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Kabulkan. Nah, yang perlu digarisbawahi, doa yang seperti apa yang Allah kabulkan? Nah, salah satunya tadi, doa yang betul-betul menganggap bahwa kita itu adalah hamba, yang menganggap bahwa doa itu adalah ibadah, yang tidak memaksa Allah, yang urusan tadi pengabulan kita tidak bisa. Ya Allah, harus dia. Ya Allah, harus ini ya Allah. Karena apa? Karena kemampuan kita untuk hari esok itu terbatas. Betul. Bisa jadi kita menyukai, menyintai si A, si Fulan. Dari sisi dohir mungkin sudah ganteng atau cantik, kita suka, tetapi kita tidak tahu ada peristiwa apa di balik itu. Disitulah kita apa? Kita serahkan kepada Allah. Bahwa Allah Maha tahu kejadian yang akan terjadi esok hari, bisa jadi ternyata dia itu bukan yang terbaik untuk kita. Iya, betul Pak Ustadz. banget nih. Yakinlah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Bukan menurutin nafsu kita, bukan. Tapi terbaik menurut Allah. menurut Oh, jadi baiknya kita tuh kalau berdoa meminta seseorang minta yang terbaik aja mungkin ya Pak Ustadz ya. jangan minta nama. Betul tuh Karirin, Astagfirullahaladzim. Jangan minta nama, astagfirullahaladzim. tapi karena apa? Kalau minta nama bisa jadi di mata Allah itu tidak baik. Tapi mintalah yang terbaik. Serahkan kepada Allah. Gini, ibu sayang nggak kepada anak? Sayang. Mungkin nggak ngasih yang jelek untuk anak? Tidak. Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, lebih kasih dan sayang daripada seorang ibu. Kalau ibu pasti akan memberikan terbaik, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pasti akan memberikan yang terbaik untuk Kita ya. untuk kita. Masya Allah nih, kita udah kemana-mana ya ini topiknya nih. Balik lagi ke malam Lailatul Qadar Qadar nih. nih Pak Ustadz. Kan malam Lailatul Qadar itu seperti yang Pak Ustadz bilang, kita tidak tahu pastinya kapan. Nah, dari ketidakpastian itu apakah ada hikmahnya Pak Ustadz atau gimana gitu? Ya, ketika di dalam keterangan tidak pasti kapan terjadinya malam Qadar ini, maka hikmahnya tentu agar kita sebagai hamba Allah selalu fokus untuk memberikan pengabdian terbaik kita di setiap malam. Kita fokuskan, kita jaga kondisi rohani kita agar kita di 10 terakhir ini kita tetap jaga untuk memberikan pengabdian terbaik kita untuk Allah sama kadarnya di setidaknya di 10 malam terakhir. Akhir. Karena kalau diketahui tanggal X misalnya, bisa jadi nanti tanggal itu yang penuh, di luar itu kira-kira gimana masjid? Kosong. Kosong betul. Ya. Apalagi Karena biasanya tadi menganggap iya, itu loh. apalagi kan menjelang lebaran biasanya udah ada yang mudik lah, udah ada yang Ya. males-males Iya malah nih. nyiapin baju lebaran Baju lah, lebaran, betul iya. ya. Jadi kita harus tetap optimalkan ibadah kita mau di malam Lailatul Qadar ataupun enggak ya Pak Ustadz Iya. ya. Betul. Asik banget ya Karirin ya kita bahas tentang malam Lailatul Qadar ini dan aku benar-benar belajar banyak banget nih. Betul, betul. Kira-kira menurut Karirin itu, Karirin biasanya se-excited apa sih dan biasanya prepare apa sih yang Karirin siapin sebelum malam Lailatul Qadar ini? Kalau aku sendiri, aku tuh malam Lailatul Qadarnya Pak Ustadz jujur aja jarang ke masjid Pak Ustadz. Sama Karirin ya. Aku ngajinya di rumah Pak Ustadz karena di masjid itu tuh nggak ada khusus wilayah perempuan, jadi nggak ada yang ngebatasi. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Ya. Biasanya di masjid itu memang ada yang dipisah Iya, antara perempuan sama jamaah laki-laki Laki. biar lebih khusyuk untuk beribadah. Seandainya ada yang di masjid belum dipisah, itu tinggal dikomunikasikan saja kepada pengurus DKM, karena insya Allah mereka pun akan melayani jamaahnya semaksimal mungkin. Biar apa? Biar iktikaf itu
tidak hanya untuk bapak-bapak, tetapi juga Ibu-ibu. ibu-ibu plus anak-anak. Itu Iya, yang penting betul. juga. Anak-anak harus diajak ke masjid itikaf sedari Kecil. kecil. Kita udah membahas tadi tentang malam Lailatul Qadar. Betul, seru banget ya Kak Ririn Iya, nih. nah tapi setelah ini kita akan mengadakan sesi tanya jawab dan pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa kirimkan ke media sosial kita. Tapi buat pemirsa yang mau bertanya-tanya Gak usah atau- khawatir ya, ya. kita masih ada sesi tanya jawabnya, bisa dikontak aja ya Kak Ririn ya. di 0813-9447-7912. Nah untuk itu jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Fajar Berkah. Pasti Pasti berkah.